Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Bayhaqi, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi manajemen S1 PJJ. Izin menjawab soal UTS yang nomor 1 terkait dengan penjelasan terkait dengan analis cost volume profit. Analis cost volume profit digunakan untuk memahami hubungan antara harga jual, biaya variabel, biaya tetap, volume penjualan, dan laba. Tujuan utamanya menentukan titik impas atau break even, kontribusi per unit, margin of safety, dan mengevaluasi bagaimana perubahan harga, biaya, atau volume mempengaruhi laba. Konsep dan rumus kunci kontribusi per unit atau CMU sama dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, dan seterusnya. Berikut adalah penerapan kepada kasus di PT Fish Blend, di mana diketahui data dasar harga jual per botol, anggap saja P sama dengan 25.000, biaya variabel per botol V sama dengan 15.000. Untuk biaya tetap tahunan F sama dengan 1.200.000.000. Kemudian untuk kapasitas maksimum sama dengan 200.000 botol per tahun. Kemudian untuk eh, kondisi dasar sebelum strategi, di mana CM per unit sama dengan 25.000 dikurangi 15.000 sama dengan 10.000. Kemudian CM rasionya 10.000 dibagi 25.000 ketemu 0,40 atau 40%. Kemudian break even sama dengan ketemu ini 120.000 botol dengan pendapatan sama dengan 3 miliar rupiah. Jika produksi maksimum 200.000 botol terjual, maka total kontribusi sama dengan 200.000 kali 10.000 sama dengan 2 miliar. Dengan laba diperoleh adalah 800 juta. Kemudian ada margin of safety pada kapasitas penuh. Didapatkan 80.000 botol. Berarti 40% dari kapasitas. Untuk strategi atau promosi intensif, strategi A, maka tambahan biaya iklan tetap sama dengan 300 juta. Kemudian biaya tetap baru didapatkan 1.500.000 juta. Kemudian harga jual dan biaya variabel tetap yaitu sama dengan 10.000. Diharapkan volume 140.000 botol. Perhitungan break even sama dengan dapatkan dengan perhitungan yang ada ini adalah 150.000 botol. Dengan break even didapatkan 3.750 juta rupiah. Laba rugi pada volume 140.000 didapatkan kontribusi sama dengan 1.400.000 juta. Kemudian labanya ini rugi 100 juta. Margin of safety 150 botol, 150.000 botol dikurangi 150.000 botol. Minus 10.000 botol. Di mana didapatkan dalam persen minus 7,14%, menunjukkan penjualan yang diharapkan masih di bawah titik impas. Kesimpulan strategi A dengan asumsi volume 150.000 botol, promosi tambahan menghasilkan kerugian 100 juta karena biaya tetap meningkat sehingga titik impas naik ke 150.000 botol. Kemudian strategi B, diskon harga jual baru 23.000 per botol, kemudian ini ada biaya variabel tetap, didapatkan 8.000, biaya tetap 1.200.000 juta, kemudian diharapkan volume 160.000 botol. Perhitungan break even didapatkan 150.000 botol. Dengan break even pendapatan sekitar 3.450 juta. Laba pada volume 160.000
Kontribusi didapatkan 1.280.000.000, kemudian laba masih 80 juta, margin of safety 6,25%. Diskon menurunkan margin per unit, tetapi karena peningkatan volume yang diharapkan membuat perusahaan melewati titik impas. Strategi B menghasilkan laba bersih sekitar 80 juta. Ini penjelasan singkatnya. Kemudian untuk rekomendasi singkat, catatan tambahan sebelum keputusan final, perkiraan volume sangat menentukan hasil jika realisasi berbeda, hasil laba atau rugi berubah signifikan. Kemudian jika manajemen mempertimbangkan biaya promosi yang lebih kecil atau kombinasi promosi plus diskon, kita bisa hitung ulang skenario tersebut. Kemudian lanjut yang kedua, diketahui data sebagai berikut. Tanyakan kontribusi per unit, CM per unit, sama dengan Rp10.000 per botol. Margin kontribusi 0,4 atau 40%, kemudian BEP per unit 120.000 botol, BEP rupiah itu mencapai 3 miliar rupiah. Jika perusahaan menjual 120.000 botol, total kontribusi margin sama dengan 1.200.000.000 rupiah. Laba operasi 0, break even-nya, margin of safety-nya ini 0 juga, MOS-nya dalam persen juga 0%. Artinya pada 120.000 botol perusahaan tepat mencapai titik impas, tidak untung dan tidak rugi. Analisis kedua strategi A, promosi intensif. Tambahan biaya iklan sekitar 300 juta, biaya tetap baru 1.500.000.000, CM per unitnya tetap 10.000, volume diperkirakan 140.000 botol. Hitungan total CM sama dengan 1.400.000.000. Dengan rugi sama dengan 100 juta. Kesimpulan strategi A menghasilkan rugi 100 juta pada asumsi volume 140.000. Kemudian ada strategi B, diskon harga jual baru 23.000. Dengan biaya variabel tetap didapatkan 8.000. Kemudian biaya tetap didapatkan 1.200.000.000. Volume diperkirakan 160.000 botol. Kesimpulan strategi B menghasilkan laba sekitar 80 juta pada asumsi volume 160.000 botol. Kemudian ada degree of operating leverage atau DOL pada volume 120.000 botol. Diketahui sebagai berikut, sehingga DOL tak terdefinisi atau infinited atau tak hingga. Interpretasi risiko operasional berdasarkan DOL ini, DOL mengukur sensitivitas laba operasi terhadap perubahan penjualan. Kemudian karena perusahaan berada tepat pada titik impas, menjadi tak terdefinisi. Sekecil apapun penurunan penjualan dari 120.000 akan menyebabkan rugi, dan sekecil apapun kenaikan penjualan akan menghasilkan keuntungan relatif besar. Kesimpulan, pada 120.000 botol perusahaan berada pada posisi risiko operasional sangat tinggi. Tidak ada bantalan margin of safety. Disarankan untuk meningkatkan margin kontribusi per unit, menurunkan biaya tetap, atau menargetkan penjualan di atas BEP untuk mengurangi risiko. Demikian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kata-kata atau penyebutan rumus. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.